Kalau Alvaro lebih, jadi pencernaannya masih berlanjut sampai sekarang. Jadi walaupun udah bisa pup dengan sesuai jalannya ya, tetapi masalah makanan harus dihindari, ada yang harus dihindari. Jadi ketika salah makan sedikit bisa diare, diarenya bukan hanya seminggu aja tapi bisa berbulan-bulan gitu. Jadi bolak-balik masuk rumah sakit itu hanya misalnya salah makan makanan ringan aja gitu, satu aja bisa berpengaruh banget gitu. Oke, akhirnya mulai lagi mendapat kenyataan, oh anak saya terganggu masalah pendengaran. Itu kan bertubi-tubi ya, satu persatu ada ini lagi. Hampir tiap hari ke rumah sakit mungkin. Oh, hampir tiap hari ke rumah sakit. Pada saat itu, ya tentu kalau saya bertanya apa dirasakan pasti sedih. Tapi apa yang terjadi kepada Mama Alvaro pada saat itu? Ketika, ya Allah ternyata ini ada lagi, ya Allah ternyata belum selesai, ini ada lagi, ada lagi. Apa yang terjadi pada saat lumayan excited ya pas itu juga sambil belajar ternyata banyak sekali kosakata kedokteran gitu. Jadi saya malah semangat bingung untuk belajar. Gitu saya semangat untuk belajar ya ngobrol sama dokter, bahasanya seperti ini semua. Pokoknya antara bingung tapi juga harus menjalani gitu. Sebenarnya sih saya yakinnya tuh yang penting dihadapi pada saat itu aja gitu. Ketika harus operasi ya operasi, ketika harus dirawat gitu, kalau saya begitu. Cuma yang paling berat tuh menyampaikan ke keluarga sih yang paling berat sih ya, karena saya kan jauh dari keluarga. Ketika harus menyampaikan itu kok hal yang negatif terus, apa yang buruk terus gitu, jadi takut membebani orang tua gitu, saudara gitu. Apa yang paling berat dalam proses merawat Alvaro sampai hari ini? Ada kisah terberat apa yang tidak bisa dilupakan, yang sangat menyedihkan? Ya, sayang nak, sini nak. Paling kalau ini sih pas pertama kali operasi tuh lihat ekspresi. Teman-teman nggak apa-apa ya, mohon maaf, Mama Alvaro nggak apa ya, Alvaronya sambil bermain nggak apa-apa ya, natural ya. Biarkan Alvaro bermain, kita sambil ngobrol. Apa yang paling berat yang pernah dirasakan? Yang paling berat itu ketika melihat Alvaro dari luar, ketika dia di NICU ya. Itu kan sampai kita masuk NICU. Berapa lama? Lumayan lama sih, kan habis operasi masuk ke NICU. Terus kita hanya bisa melihat dari luar, kan ada jam-jamnya gitu. Jadi anaknya nangis, anaknya apa tuh cuma bisa lihat dari kaca aja gitu. Terus di samping itu juga di samping itu juga itu ya, jauh dari rumah gitu, jadi jauh dari keluarga, pokoknya benar-benar campur aduk lah pasti hari itu. Mohon maaf, suami pada saat itu menemani tapi jauh dari keluarga lain, sehingga rasa keluarga yang lain jauh sendiri. Apa yang paling ditakutkan dari Waardenburg syndrome dari Mama Alvaro? Ini sih, kalau Alvaro lebih, jadi pencernaannya masih berlanjut sampai sekarang. Jadi walaupun udah bisa pup dengan sesuai jalannya ya, tetapi masalah makanan harus dihindari, ada yang harus dihindari. Jadi ketika salah makan sedikit bisa diare, diarenya bukan hanya seminggu aja tapi bisa berbulan-bulan gitu. Jadi bolak-balik masuk rumah sakit itu hanya misalnya salah makan makanan ringan aja gitu, satu aja bisa berpengaruh banget gitu. Oke. Jadi penanganan anak-anak Waardenburg ini apa yang harus dilakukan? Apa saja yang harus dilakukan? Sayang, sini nak. Sebenarnya Waardenburg itu lebih ke tuli sih ya. Lebih ke tuli aja. Pasti tuli sih. Cuma ada kekhasan yang lain mungkin dari itu ya, wajah, terus dari tampilan mata ya. Tapi yang paling berat emang dari telinga sih mungkin. Karena telinga juga berpengaruh ke semuanya. Ini Alvaro juga harus terapi tumbuh kembang selama berbulan-bulan, baru bisa jalan umur 3 tahun. Jadi, Alvaro terlihat sangat aktif. Dari tadi kita lihat Alvaro kesana kemari, kemudian bermain. Memang sehari-hari seperti itu di rumah? Iya, sangat aktif.
Sampai dulu belum bisa jalan pun masih itu merangkak juga aktif sampai bisa naik ke meja kemana gitu. Tapi akhirnya belum bisa tegak gitu badannya pas dulu. Jadi harus terapi. Oke. Jadi sekarang terapi apa saja yang dilakukan untuk Alvaro? Kalau sekarang masih perut sih, belum ini. Belum ada belum normal. Terapi yang lain belum ya? Belum ada lagi. Ada rencana mau pasang implan koklea kah atau apa? Karena tadi banyak teman-teman yang ada gangguan pendengaran mau pasang implan koklea walaupun harganya sangat mahal, tapi sebagian mengatakan itu cara supaya bisa mendengar. Atau seperti apa rencana Mama Alvaro untuk Alvaro itu seperti apa? Kalau saya kayaknya belum dipikirkan lagi ya. Untuk saat ini pokoknya lebih fokus ke yang saat ini terutama untuk perut. Terus untuk pendengaran nanti kemungkinan saya akan belajar bahasa isyarat aja gitu untuk lebih mudahnya. Itu kan anaknya juga lebih interaktif kan. Iya. Jadi lebih mudah lah untuk diajak berbicara. Alvaro ini kan ada gangguan pendengaran, otomatis juga akhirnya belum bisa berbicara. Kalau seandainya Alvaro menginginkan sesuatu, dengan cara apa dia menyatakan keinginannya? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan? Atau bisa dari raut mukanya juga udah jelas ya. Oke. Mungkin hanya ibunya yang tahu sih, apa keluarga di rumah aja yang tahu gitu ya. Kalau orang lain mungkin ya belum tahu ya. Jadi hanya seperti bahasa ibu lah gitu yang di rumah. Oke. Kalau Mama Alvaro lihat Alvaro beberapa tahun ke depan, Mama Alvaro melihat Alvaro seperti apa? Saya sih inginnya Alvaro ya bisa diterima di masyarakat sih. Bisa berkomunikasi di masyarakat, bisa seperti anak normal yang lain, walaupun saya sih tidak berharap untuk bisa mendengar normal lagi gitu ya, karena itu kan kita tidak tahu nantinya harus gimana ya. Yang jelas saya ingin punya Alvaro bisa diterima di masyarakat, bisa bersosialisasi. Insya Allah. Jadi tidak perlu diterbebani lah dengan kekurangannya gitu. Kan kadang ada yang minder atau disembunyikan gitu. Saya pengennya dia berbaur aja dengan masyarakat gitu. Pernah rasa marah kepada Allah atau rasa malu atau rasa kesal atau rasa negatif lainnya pada saat awal-awal kelahiran Alvaro? Ngerasa bersalah aja sih. Ngerasa bersalah. Rasa bersalah apa? Kayak apa ya? Apa mungkin saya kurang bersyukur apa gimana gitu, sehingga harus lebih bersyukur lagi ketika dapat Alvaro. Saya sih nggak pernah merasa marah sih, nggak juga sih. Cuma ngerasa itu bersalah aja rasanya, apa udah bisa jadi ibu yang baik belum gitu. Gitu aja sih. Jadi ada perasaan kadang-kadang ngerasa oh saya belum kasih totalitas untuk Alvaro. Ada perasaan ini terjadi karena ada kesalahan saya, ada perasaan seperti itu? Kadang sih gitu sih, kadang seperti itu. Tapi ternyata dari dokter emang, Bu ini bukan salah ibu, ini bukan salah suami gitu. Emang benar-benar pemberian dari Allah gitu. Okay. Gimana caranya bisa tegar? Bisa tegar ya karena Alvaro sih, soalnya seperti anak-anak lain kan sepertinya kalau dibanding anak-anak yang lain gitu ya, Alvaro lebih aktif, lebih bersemangat untuk belajar gitu ya. Belajar jalan, belajar apa, semuanya. Pokoknya dia kayak antusias gitu. Kalau anaknya antusias, kenapa ibunya harus? Kalau anaknya penuh semangat untuk terus melanjutkan hidup dengan baik, kenapa ibunya harus putus asa dan bersedih dan berhenti berjuang? Masya Allah. Baik, Mama Alvaro, wallahu a'lam, mungkin satu hari nanti Alvaro bisa mendengar dengan alat bantu dengarkah atau implan koklea atau apapun itu. Tapi satu hari nanti dia mungkin bisa mendengar, atau di video YouTube ini mungkin nanti akan ada teksnya atau sebagainya. Satu hari nanti ketika dia besar dia akan nonton video ini. Apa yang ingin Mama Alvaro sampaikan kepada Alvaro ketika Alvaro remaja atau besar nanti melihat video ini? Pokoknya Silakan. ibu sayang sama Alvaro, apapun keadaan Alvaro itu pokoknya ibu sayang lah gitu. Tidak ada kekurangan bagi seorang ibu. Pokoknya seorang anak itu adalah sempurna di mata ibu itu. Tidak ada kekurangan dari seorang anak di mata Mama Alvaro, karena anak ini sempurna di mata mamanya Alvaro. Ya. Insya Allah. Baik Mama Alvaro, kita saling menguatkan satu sama lain di sini. Ada ibu lain juga yang di luar sana mengalami kesedihan, banyak menangis, banyak putus asa, ada rasa malu, ada rasa marah karena Allah anugerahi anak yang spesial dan luar biasa. Bolehkah memberikan sedikit
menyapa hati-hati mereka yang sedang bersedih. Silakan Mama Alvaro untuk saling menguatkan satu sama lain. Untuk ibu-ibu yang lain atau bapak-bapak yang lain yang memiliki anak spesial, jangan sampai kita tidak bersyukur dengan pemberian Allah. Karena apapun yang diberikan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Dan apapun yang terjadi dengan anak kita pasti itu tetap yang sempurna bagi kita. Kita harus tetap bersemangat, jangan menyerah. Karena bukan kita saja, karena banyak sekali teman-teman yang lain juga mengalami hal yang sama. Kalau bisa masuk ke dalam komunitas agar kita lebih semangat lagi. Ada yang memotivasi, dan jangan lupa Allah selalu bersama kita. Masya Allah. Masya Allah ya, sahabat semuanya, kita belajar banyak dari Mama Alvaro. Seorang wanita yang tegar, yang husnuzon, prasangka baik terus kepada Allah, dan pastinya sabar dalam mengurusi Alvaro. Kadang-kadang namanya seorang ibu walaupun memahami anaknya, tapi ada kadang-kadang kita tidak paham juga tentang apa yang dilakukan karena Alvaro tidak bisa mengutarakan. Namun Masya Allah dengan kesabarannya, kita doakan semoga Mama Alvaro bisa mendidik Alvaro dengan sebaik-baiknya, Insya Allah. Kelebihan ini menjadi kekurangan ini, bukan kekurangan ya, apa yang Allah anugerahkan kepada Alvaro mudah-mudahan menjadi sebuah kelebihan untuk Alvaro suatu hari nanti, Insya Allah. Dan kita belajar ya teman-teman sekalian, Mama Alvaro bercerita kepada kita bagaimana beliau dengan sabar menyelesaikan setahap demi setahap, betul ya Mama Alvaro ya? Setelah selesai masalah anusnya, kemudian beranjak masalah mata, selesai masalah matanya, mulai beranjak ke masalah telinga. Jadi satu persatu secara konsisten, secara sabar, secara disiplin diobati, dan tetap terus berjuang, dan di satu sisi tetap harus tawakal apapun yang Allah akan takdirkan. Tetap terus berikhtiar, tapi di satu sisi juga tetap harus siap dengan apapun yang Allah takdirkan kepada anak-anak kelainan genetik ini, Insya Allah. Nah itu luar biasanya ibu-ibu hebat ini ya, di satu sisi berjuang, tapi di satu sisi tawakal menerima apapun yang Allah takdirkan kepada anak-anaknya, karena setiap hari adalah perjuangan, dan kadang-kadang di usia tertentu baru ketemu lagi, ada lagi lanjutannya. Lanjutan ada lagi. Punya harus bersiap tiap saat, bersiap. Iya, apapun yang terjadi harus siap. Masya Allah, kita belajar banyak teman-teman sekalian. Mama Alvaro, terima kasih, semoga selalu kuat, sabar, tegar, dan terus menginspirasi banyak orang, dan kuat juga untuk Alvaro. Alvaro punya kehidupan masa depan yang cerah satu hari nanti, Insya Allah. Jadi anak hebat, Insya Allah ya, karena punya ibu yang hebat dan ibu yang luar biasa. Untuk teman-teman dimanapun berada, pada akhirnya hanya 3 hal yang berarti. Seberapa banyak engkau mencintai, seberapa lembut engkau menjalani hidup, dan seberapa ikhlas engkau melepaskan sesuatu yang tidak dimaksudkan untukmu. Sahabat semua, jika dirasa berat beban itu di pundakmu, maka letakkan dahulu. Jika terasa sakit, silakan menangis terlebih dahulu. Jika terasa susah, biarkan pikiranmu tenang terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu kalau saat ini kita sedang lelah. Kadang-kadang kita lelah dalam membersamai anak-anak kita, manusia biasa. Namun, tidak untuk berhenti melangkah, melainkan untuk melompat lebih jauh. Kita istirahat sejenak, bukan berhenti. Kita istirahat sejenak, menikmati proses ini. Walaupun terasa berat, kita nikmati, kita mengadu kepada Allah. Bukan untuk berhenti, tapi untuk melompat lebih jauh. Karena dari semua pelajaran hidup ini, kita akan banyak mengambil hikmah tentang perjuangan yang harus disertai dengan tekad yang kuat. Dan melakukan segala sesuatunya dengan penuh keikhlasan dan tawakal ala Allah, berserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang Mama Alvaro tadi katakan, siap dengan apapun yang akan ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Tugas kita adalah hanya berdoa, berusaha, ikhtiar, dan sisanya serahkan kepada Allah, apapun itu yang terbaik menurut Allah. Baik, terima kasih Mama Alvaro, juga Alvaro yang tadi sibuk kesana kemari ya. Semoga anak-anak kita selalu sehat, insya Allah, dan semoga teman-teman mendapatkan pembelajaran dan ilmu baru tentang Waardenburg syndrome. Semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi, dan untuk seluruh ibu dimanapun berada, tetap selalu sabar dan kuat untuk anak-anak kita yang hebat, insya Allah. Saya Kristina Dewi, Mama Alvaro, dan juga Alvaro sendiri mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.